Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, seluruh mahasantri di Ma'had Islam Rafiah Akhyar Mira, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini pertemuan yang mudah-mudahan selalu Allah berkahi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah telah diberikan kekuatan kembali belajar di balik segala ujian yang Allah titipkan kepada kita semua. Kemarin sempat 3 pekan kurang lebih saya dalam masa pemulihan terkena tipes. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kembali dan kita bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman di Mira. Dan saya ingin menepati janji yang beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan bahwa kita akan mulai menata kurikulum supaya kita bisa lebih fokus dalam pembelajaran dan kita mengetahui apa yang akan kita kaji untuk ke depan. Karena itu langsung saja saya akan coba berikan beberapa gambaran apa yang coba akan kita kaji dalam Mira ini, sistem pembelajarannya seperti apa, dari berapa bagian yang telah kita uji cobakan, teman-teman juga sudah praktekkan, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapati dari semua itu ya. Baik, saya akan berikan gambaran secara singkat ya tentang kurikulum yang akan kita pelajari. Seluruhnya akan mengeluarkan dari intisari ajaran Al-Quran yang Allah berikan kepada kita sebagai pedoman kehidupan, yang nanti akan diberikan bimbingan detailnya oleh petunjuk Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para sahabat, para ulama sampai kepada kita, yang semua nilainya itu lintas masa, lintas zaman, lintas dimensi. Artinya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, itu selalu akan sesuai dengan konteks kebutuhan kita dalam setiap pergantian zaman. Ya, teman-teman bisa lihat setelah 15 abad kan selalu relevan kan sisi Al-Quran dengan kebutuhan kita, dan selalu ada jawaban dari setiap persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena itu saya akan coba turunkan dulu ya secara garis besar teman-teman sekalian intisari dari Al-Quran itu ya, intisari dari hukum Al-Quran ya. Kalau saya tuliskan secara fikih, saya berikan tanda kurung begini ya, Al-Quran itu dibagi kepada 3 bagian pokok, dan ini yang akan kita pelajari ya. Kalau kita tarik begini, ini 1 kan, kemudian ini 2, dan ini yang ketiga ya. Yang pertama terkait dengan ahkam i'tiqadiyah, hukum-hukum yang terkait dengan persoalan akidah ya, persoalan keimanan, itu nama lainnya kan, atau keyakinan. Jadi nanti di antara sekian banyak ayat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dijelaskan kepada umatnya sampai kepada kita saat ini, bahkan kita bisa berinteraksi langsung dengan bacaan kepada Al-Quran, penelitian, sampai kita bisa mengamalkan dengan baik. Aspek yang paling pokok pertama adalah tentang persoalan keimanan ya, tentang akidah dengan turunan-turunannya. Ya, nanti ada di antara pokoknya nanti yang terkait dengan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ini ilmunya harus kita pelajari. Karena kalau nanti yakin tanpa ilmu, hanya di lisan saja, itu umumnya mudah goyah. Ya, dikasih mie instan nanti hilang, ya luntur imannya. Dikasih sarung, kasih obat-obatan bisa luntur. Bahkan sekarang hanya diberikan kalimat-kalimat angin surga gitu kan ya, yang menyertai kata-kata mutiara yang manis, hanya sekedar mengatakan aku mencintaimu, kita sehidup ya, semati dan sebagainya. Tiba-tiba iman bisa ditukar ya, dan sebagainya. Ini nanti penting untuk kita ketahui, dan apa dampaknya dalam kehidupan kita baik di dunia ataupun saat kembali ke akhirat menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang pertama ini. Nanti turunannya yang kita ketahui ada 6 itu yang pokok ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, gitu kan? Nah, nanti ada yang terkait dengan kitab ya, ada yang terkait dengan rasul, ada yang terkait dengan hari akhir, hari kiamat, gitu kan? Nah,
atau hari akhir, dan yang terkait dengan qada plus qadar, kan? Qada dan qadar. Nah, ini yang disebut dengan rukun iman itu. Nanti ini akan dipelajari secara terperinci, kemudian juga ayat-ayatnya apa, lawannya apa. Nah, kadang kan kita misalnya membahas tentang iman kepada Allah, turunkan ya semua sifatnya, semua yang terkait dengan misalnya sifat rububiyahnya, gitu kan, semua dengan sifat ketuhanannya atau uluhiyahnya, ya sifat-sifat yang mutlak ya disandang oleh Allah, nama-nama dan sebagainya. Namun ada yang luput, kita tidak belajar lawannya, ya lawannya. Ya Allah itu punya musuh, punya lawan, kan? Ya lawannya siapa? Nanti kita pelajari ya dalam bentuk nanti tagut. Nah, tagut nanti pecahannya siapa lagi ya? Diturunkan ke bawah. Ada mulai iblis nanti ke setan, ke terus turunan-turunan ke bawahnya. Karena itu orang-orang yang tidak mempelajari lawan dari sini, lawan itu maksudnya yang menentang Allah ya, yang bertentangan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tak sadar terbawa dia. Ya, ketika Allah menyampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257 misalnya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut. Siapa itu taghut tuh? Ya, apakah itu sifat, apakah itu kemudian sosok dan sebagainya, itu harus dipelajari supaya nanti nggak mudah memberikan tafsiran-tafsiran. Ini orang ini togut, negara ini togut, lalu terjadi peperangan macam-macam. Tahu-tahu itu ternyata togut bisikan ya, yang membuat kekacauan dan sebagainya. Nah, dan seterusnya. Nanti ini dipelajari ya. Ini pokoknya. Sampai ke dialektika perkembangan pasca itu ya, sampai muncul aliran-aliran A, B, C dan sebagainya, itu sebagaimana menyikapinya. Nanti aspeknya di sini. Kemudian yang kedua, ada yang terkait dengan akhlak ya. Al-ahkam al-khuluqiyah, akhlak. Nah, akhlak ini nanti 3 ajaran pokoknya yang paling utama ya. Yang pertama disebut dengan takhalli. Takhalli. Ini nanti kita belajar. Yang kedua ada tahalli. Ya, tahalli. Yang ketiga tajalli. Ini dia. Wah, ini indah sekali kata-kata ini. Ini ulama nih yang merangkum ini ya, orang ulama kita. Nanti ada takhalli, ini tuh kha, ha, jim. Kha, ha, dan jim. Tulisannya sama semua tuh, cuma beda di tengah nih. Takha, ini ha, ini jim. Ya, takhalli nanti apa yang dipelajari itu melepaskan sifat-sifat atau kemungkinan-kemungkinan jelek ya yang mungkin disandang atau dikerjakan oleh bagian dari tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, makanya nanti akan kita temukan ayat-ayat yang menata lisan kita supaya tidak berdusta, tidak gibah dan sebagainya. Itu tahalli, melepaskan dari sifat-sifat jelek sampai ke ujung kaki. Tahalli menghiasi dengan sifat-sifat baik. Ya, makanya nanti ada ayat-ayat membawa kita untuk adil, untuk jujur, untuk bisa bertutur yang mulia, melangkah dengan cara yang baik. Itu tahalli namanya. Sampai muncul tajalli, penampakan sifat-sifat baik akibat telah terhiasi dengan sifat-sifat mulia dan menjauh dari yang jelek itu. Nanti ayatnya apa tentang ini akan kita turunkan. Ya. Pelajarannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan al-ahkam amaliyah ya, interaksi kehidupan kita. Interaksi kehidupan umumnya secara sosial. Ya. Ya, baik, atau kita tuliskan saja baik secara individu ataupun sosial. Nah, ini ada cabangnya lagi. Ya. Ada yang terkait nanti turunannya ada akhwal syakhsiyah. Ya. Akhwal pakai hak ya. Nah, ini ahwal syakhsiyah. Ahwal syakhsiyah. Ya. Atau kita bisa pahami dengan hukum keluarga. Nah, nanti yang mengatur hubungan suami dengan istri, kan? Kemudian termasuk dengan anak, terus ke atasnya ada ayah mertua, ibu mertua, hubungannya bagaimana dengan saudara, dengan saudari, ya, termasuk turunan nanti bukan hanya persoalan mahram tapi hukum waris dan sebagainya itu di sini nanti ya dipelajarinya. Nanti makanya banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang itu. Dan yang kedua nanti ada misalnya ahkam madaniyah, ya, ahkam madaniyah. Ini yang mengatur tentang hubungan antar masyarakat, ya, dari interaksi sosial kehidupan.
Misalnya ada pinjam meminjam, ya, tentang berhutang misalnya, atau nanti ya macam-macam lah interaksi yang terjadi antara kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Maka nanti ada ayat-ayat yang mengatur tentang jual beli bisnis, kan, yang mengatur tentang pinjam meminjam, yang mengatur tentang persoalan kehidupan satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti misalnya ada yang terkait dengan jinayah. Nah, ini kan hukum-hukum yang mengatur tentang bagaimana mencegah perbuatan-perbuatan kriminal itu terjadi, sehingga nanti ada hukum-hukum misalnya terkait dengan qisas, ya, bagaimana kalau orang mencuri, apakah memang dipotong tangannya atau dipotong dengan munculnya hukum yang ketat supaya pencurian itu terpotong, ya kan? Bagaimana kalau terjadi pembunuhan, terjadi zina dan sebagainya, hukumannya seperti apa, ini jinayah namanya, ya. Dan nanti terus ini masih ada kurang lebih 7 bahasan lagi ke bawah, nanti 4, 5, 6, 7 sampai nanti ada ahkam dusturiyah, ahkam maliyah, iktisadiyah, kan, hukum-hukum tentang persaksian dan sebagainya nanti kita akan pelajari. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian. Yang ini nanti aspeknya fikih. Aspeknya fikih. Nah, di sini ada yang membagi dua di kalangan ulama. Jadi kalau yang ini akidah, ini akhlak, yang ini ada yang menyebutnya dengan muamalah, ya, muamalah. Nah, ini dibagi dua di sini. Ada yang disebut dengan muamalah dengan Allah, nanti ya disebut dengan ibadah. Nah, ya kan? Ada yang terkait dengan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala bentuk ibadah ritual seperti sholat, misalnya kan? Nah, nanti sholat, puasa, ya kan? Kemudian sampai ke haji dan umrah, ya kan? Dan seterusnya. Nah, nanti di sini ada ayat-ayat yang membimbing, termasuk hadis-hadis Nabi SAW, yang membimbing kita bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah lewat ibadah ritual untuk mendapatkan manfaat-manfaat di balik itu. Cara sholat bagaimana dari awal sampai akhir. Kalau kita menunaikan sholat, hasilnya seperti apa? Apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, sampai ke bab haji, sampai umrah dan yang lainnya. Kemudian yang ini, ya, ini yang terkait dengan muamalah kita, hubungan kita dengan makhluk, ya. Ada yang menyebutnya dengan muamalah saja, ada yang menyebut dengan muamalah ijtimaiyah secara sosial, ya, hubungan kita dengan makhluk. Ada yang memetakan ya hablum minallah, ini hablum minan nas, ini yang kita sebutkan tadi ke bawah. Nah, ilmu yang mengatur tentang inilah fikih, teman-teman sekalian. Nah, nanti turunannya dari sini ada usul fikih, ya. Sebelum menjadi produk hukum, nanti ada kaidah fikih, usul fikih. Kita akan pelajari insyaallah. Jadi secara umum, kurikulum pendidikan kita, ini kalau kita sudah mengetahui 3 aspek ini, akidah, akhlak, muamalah, menyangkut ibadah, dan hukum-hukum ijtimaiyah, interaksi kehidupan sosial kita, maka insya Allah lengkap sudah tuntunan kehidupan kita. Dan jika benar kita memahami ini, tinggal dipraktekkan dalam kehidupan, insya Allah jalan terang kehidupan itu bisa tertatap dengan baik dan mudah untuk dilalui. Ya, sekali lagi, mudah untuk dilalui. Sepanjang keimanan kita mantap, akhlak kita mulia, dan fikih kita kuasai, sehingga bisa bersikap dengan benar, baik dalam konteks ibadah kepada Allah, maupun dalam interaksi sosial kehidupan. Nah, ini nanti teman-teman boleh catat ini ya. Dan insya Allah saya pun akan tuliskan, diketik ya. Kalau tulis sudah saya tuliskan. Bahkan nanti ayat-ayat ini ada berapa. Misal ahwalus syakhsiyah tuh ada kurang lebih 70 ayat, kan, yang terkait dengan itu. Kemudian madaniyah juga 70 ayat, terus nanti sampai ke bawahnya. Nanti kita akan gali ayatnya apa saja, dikaji bagaimana, kemudian hadis-hadisnya bagaimana, sampai ke praktek kehidupan. Kita nanti akan sistematis ya. Kita belajar akidah dulu ya sampai selesai sehingga keimanan kita kuat. Kemudian kita meyakini dengan ilmu, ya, dan argumentasinya juga solutif. Dan nanti kita belajar juga kalau ada yang menyoal begini jawabannya apa, kalau di soal begini jawabannya apa, ya, dari konteks dulu sampai dengan kekinian. Ini nanti ya. Setelah itu baru kita pindah dengan akhlak, atau nanti ada paralel kalau ada guru-guru lain juga yang nanti akan bersamaan, dan nanti ada juga hukum fikih yang kita kaji. Kurang lebih itu teman-teman di Mira. Ya, mudah-mudahan Allah berikan waktu yang lapang kita untuk belajar, sehingga lebih terukur dan bisa baik untuk disampaikan. Saya kira itu sebagai pengantar. Selamat berjuang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap konsisten dan komitmen, karena tantangannya tidak mudah nanti saat kita belajar. Ya, semoga Allah mudahkan segala prosesnya, dan kepada Allah kita bertawakal, mudah-mudahan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sapaan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon doa selalu, maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.